Longsor menerjang permukiman di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Saudara. Data tim SAR gabungan hingga Sabtu malam, korban meninggal sebanyak 10 orang dan yang masih hilang mencapai 80 orang. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengatakan saat ini fokus tim gabungan adalah mencari seluruh korban longsor. Tanah labil menjadi kendala, tim mencari dan juga menyelamatkan korban. Alat berat juga belum bisa diturunkan. Status tanggap bencana longsor ditetapkan di Kampung Pasir Kuning, RW 10 dan 11, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk mengetahui mengenai pencarian terkini dan penanganan korban longsor Bandung Barat akan kami tanyakan langsung kepada Sekda Jawa Barat, Saudara, Bapak Herman Suryatman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman. Waalaikumsalam, selamat pagi Wilujeng Enjing, Sampurasun. Rampes. Pak Herman, kita konfirmasi untuk awal dulu untuk data update korban yang meninggal dunia dan pencarian seperti apa untuk di minggu pagi ini? Ya, sampai tadi malam ya, karena pencarian hari kemarin selesai pukul 4 sore, ya dari 113 ya warga yang terdampak bencana longsor di Desa Pasir Langu, ya Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, itu 23 selamat, ya kemudian korban meninggal ditemukan ada 9 warga dan 81 warga masih belum ditemukan dan proses evakuasi, proses pencarian dilanjutkan pagi ini. Kalau tadi kami mendapatkan informasi dari Basarnas ada 10 orang meninggal. Apakah ada pembaruan, Pak? 1 orang ini sudah berhasil ditemukan pagi ini. Nah itu nanti kami konfirmasi kemungkinan karena di lapangan sekarang langsung di lead oleh Basarnas. Kalau Basarnas sudah update 10, kemungkinan sudah ada tambahan yang ditemukan 1 orang. Kalau tadi malam masih 9, kalau pagi ini ada data 10 dari Basarnas, tentu kita rujuk data yang dari Basarnas. Berarti tinggal 80 orang yang belum teridentifikasi, yang belum ditemukan. Oke, kalau untuk fokus pencarian hari ini seperti apa nanti Pak Herman? Karena informasinya hingga semalam alat berat masih belum masuk ke akses titik lokasi? Ya, kemarin sore kami konsolidasi dengan Basarnas ya, dengan teman-teman sistem komando penanggulangan darurat bencana, insiden komandernya Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat ya. Kita konsolidasi, kita sudah melakukan asesmen di lapangan, teman-teman Basarnas dan BPBD langsung secara fisik maupun menggunakan drone ya, manual maupun digital kita lakukan. Kemudian kita juga lakukan mapping ya, untuk menentukan titik-titik prioritas ya pencarian korban, ya proses evakuasi, narasumbernya kepala desa dan kepala dusun setempat yang tahu titik-titik rumah maupun pemukiman karena area longsornya kan cukup luas. Kemarin hasil asesmen dari mahkota longsor sampai dengan kaki longsor di bawah itu 3 km. Kemudian lebarnya kurang lebih 150 meter. Jadi sangat luas area yang terkena longsornya, sehingga agar efektif proses pencarian, proses evakuasi, ya kita harus mapping. Sudah di mapping, ya sudah di asesmen, dan hari ini teman-teman Basarnas tentu dengan berbagai komponen termasuk TNI Polri. Barusan kami dapat informasi dari TNI pun cukup banyak personil di lapangan, tentu dilakukan secara terkoordinasi untuk menemukan korban-korban yang lain yang jumlahnya tadi 80 jiwa. Oke. Pak Herman, terkait dengan pencarian korban, saat ini kan juga ada warga yang berhasil dievakuasi. Nah, di warga yang berhasil dievakuasi ini dievakuasi di mana dan sementara pengungsian dipusatkan di mana saja, Pak Herman? Ya, warga yang dievakuasi yang pertama warga yang terdampak langsung ya 23 orang yang selamat. Kemudian ada warga yang lainnya ya RT, RW di sekitar area longsor yang dipandang berbahaya apabila ada longsor susulan, sehingga dievakuasi ke balai desa. Di balai desa hari kemarin ada kurang lebih 500-an dan Pak Gubernur
hari kemarin sudah memberikan arahan spontan dan bahkan kita langsung eksekusi begitu. Untuk pengungsi kemarin kita berikan santunan langsung agar agar secepatnya menyesuaikan, hari ini bisa tinggal di saudaranya, bisa ngontrak termasuk untuk kebutuhan logistiknya, makannya. Ya, satu keluarga kemarin diberikan santunan di kisaran 10 juta ya, satu kakak. Dan Pak Kepala Desa teknis beserta teman-teman di lapangan langsung mengkoordinasikan. Kami akan cek perkembangan sekarang seperti apa. Yang jelas pasti pengungsi akan turun drastis yang ada di balai desa ya, dan tentu nanti kami akan kawal terus yang sudah menyesuaikan, yang sudah mendapatkan santunan, kita akan monitor, dan yang masih tinggal di balai desa tentu kita perhatikan ya, baik dari sisi kesehatan, demikian juga dari sisi logistik. Kami sudah buka dapur umum di lokasi, kapasitasnya 750 orang ya, untuk 750 orang ya, dari Dinas Sosial Pemda Provinsi Jawa Barat. Jadi kami sebagaimana instruksi Pak Gubernur ya, untuk urusan bencana kami harus bergerak cepat ya, tanggap. Makanya hari kemarin semua OPD bergerak cepat ya, selain BPBD pada kesempatan pertama turun, dari Dinas Sosial turun, kemudian dari Bina Marga juga sudah mobilisasi alat berat kecil, karena kemarin ada 2 alat berat ya yang besar diarahkan oleh TNI, akan tetapi di lapangan masih menunggu karena sulit untuk bermanuver. Kami sudah hadirkan 2 alat berat kecil, eskavator kecil, satu dari BPBD provinsi, yang kedua dari Bina Marga provinsi. Seperti itu Mbak ya, jadi semua kita tangani dengan baik, dan sekali lagi dikoordinasikan teknis oleh teman-teman dari Kabupaten Bandung Barat. Tapi provinsi backup full begitu. Oke, Pak Herman, kita berbicara soal nasib warga yang terdampak. Bagaimana rencana ke depan? Apakah ada rencana untuk relokasi secepatnya ataupun dibuat hunian sementara terlebih dahulu? Singkat saja Pak Herman. Ya, Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa warga yang terdampak ya, kurang lebih ada 30 rumah, nanti kita identifikasi kembali ada berapa. Ini yang langsung ya, yang langsung kena longsoran, tentu dengan rumah-rumah di sekitarnya yang berbahaya, kita akan relokasi ya. Kemarin sudah bicara juga dengan Bupati Bandung Barat ya, untuk menyiapkan lahan relokasinya, dan Pemda Provinsi Jawa Barat akan membackup agar semua warga yang ada di lokasi berbahaya ya, itu bisa pindah dan kita bangunkan rumah yang representatif. Jadi kita lakukan relokasi dan rekonstruksi, dan kemudian lahan yang saat ini area longsoran akan kita hutankan begitu, akan kita hijaukan. Demikian. Oke, rencana hunian sementara tengah digencarkan oleh Pemprov Jabar, dan proses pencarian juga masih dilanjutkan minggu pagi ini. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak Herman Suryatman, Sekda Jabar. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam.